kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Perjanjian Baru, surat 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai 17. 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai 17 yang mengatakan, ucap syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikian pembacaan Alkitab. Ucaplah firman Tuhan dengan segala kekayaan yang di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah.
kembali berkumpul bersama-sama pada pagi hari ini. Setelah sekian waktu kita berpisah, tapi tetap berjumpa di dalam ruang-ruang virtual. Tapi kita bersyukur hari ini kita diperkenankan Tuhan untuk juga boleh berkumpul bersama-sama. Dan semoga ini mengawali juga kembali persekutuan di tengah-tengah jemaat kita. Nah, Bapak Ibu umat yang terkasih dalam Tuhan, salah satu teori yang sering saya ucapkan atau saya bawakan di dalam khotbah-khotbah itu adalah teori dari Abraham Maslow yang berjudul teori hierarki kebutuhan. Jadi dari teori ini ada sebuah kesimpulan yang mengatakan bahwa salah satu kebutuhan utama dari kehidupan manusia adalah penghargaan. Jadi dalam piramida yang dibuat oleh Maslow itu penghargaan ada di nomor yang kedua. Setelah yang pertama adalah aktualisasi diri. Jadi artinya bahwa orang sangat senang dihargai orang lain. Orang akan sangat senang dihormati orang lain dalam kehidupan. Sebaliknya dia tidak akan senang kemudian kalau ada orang yang merendahkan, kalau ada orang yang kemudian menjelekkan, dan itu tentunya tidak menjadi hal yang menyenangkan buat manusia. Nah, hal ini yang juga kemudian mempengaruhi pola pikir manusia dalam menjalani kehidupannya. Sehingga pada saat seseorang ingin dihargai, ingin dihormati, maka yang namanya kompetisi menjadi pilihan di berbagai bidang kehidupan. Salah satu contohnya bahwa kita selalu ingin kalau dalam kehidupan kita jadi pemenang. Kita ingin kalau anak-anak kita sekolah dia juara. Kita ingin juga kalau anak-anak kita mengikuti lomba dia juga juara. Kenapa? Karena kita mau dihargai, karena kita mau dihormati. Dan itu menjadi hal yang berlaku di berbagai bidang kehidupan, dan kita ingin selalu jadi pemenang. Sehingga yang terjadi terkadang adalah kita menghalalkan segala cara untuk dihargai dan dihormati orang lain. Untuk dihargai, untuk memperoleh kemenangan, kita mungkin untuk jadi juara, anak-anak kita akhirnya mengambil jalan pintas. Dia menyontek kalau ujian, dan tindakan-tindakan curang yang lain. Untuk menjadi pemenang kita juga kemudian bisa menyuap orang lain supaya kita kemudian bisa jadi pemenang. Jadi tindakan-tindakan yang tidak baik kita bisa lakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan kita menjadi seorang pemenang yang dihargai banyak orang. Manusia selalu ingin tampak baik di hadapan semua orang. Karena manusia mau dihargai. Dan terkadang juga dalam kehidupan kita, karena ingin dihargai, karena ingin dihormati, kita menunjukkan wajah yang berbeda di hadapan orang lain dari yang seharusnya. Kadang-kadang kita seperti menggunakan topeng dalam hidup kita. Di depan orang kita baik, tetapi di belakang orang kita tidak baik. Di depan orang kita bisa tunjukkan wajah yang begitu manis, tapi ternyata di belakang kita tidak semanis di depan orang lain. Jadi semua hal itu ingin menunjukkan bahwa kita mau dihargai, kita mau dihormati dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berbeda dengan kebanyakan orang pada umumnya. Hari ini firman Tuhan menunjukkan sesuatu yang berbeda dari sosok seorang Paulus. Kita lihat bersama-sama bahwa Paulus di dalam bacaan firman Tuhan hari ini secara berani, secara terus terang, secara jujur menunjukkan keburukan dirinya. Kita lihat dalam ayat 13 dia katakan, aku ini tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang yang ganas. Kemudian di ayat 15 dia juga katakan, akulah yang paling berdosa di antara yang lain. Artinya semua itu ingin menunjukkan bahwa Paulus katakan aku ini jahat, aku ini buruk. Sesuatu yang berbeda menurut saya dari kebanyakan manusia termasuk kita.
Seringkali kita akan menghindari hal yang dilakukan Paulus. Kita tidak akan mengatakan pada semua orang, aku ini penjahat, aku ini penganiaya, aku ini yang paling berdosa. Tapi sebaliknya terkadang dalam konteks kita mau dihormati, kita mau selalu dilihat orang baik. Nah, kita lihat bersama-sama, Paulus menunjukkan sebuah hal yang berbeda dari biasanya. Dia tunjukkan keburukannya, kejelekannya kepada semua orang. Tentu saja dia menunjukkan ini bukan untuk menjadi sebuah kebanggaan. Kadang-kadang ada juga orang yang bangga dengan keburukannya, sehingga tidak mau berubah. Paulus tidak seperti itu. Paulus tidak bermaksud bahwa dengan dia tunjukkan aku penganiaya, aku penghujat, aku paling berdosa, maka dia bangga dengan keadaan itu. Dia mau tunjukkan itu sebagai sebuah pesan bahwa ada perubahan yang terjadi dalam kehidupannya. Kan kita lihat, aku yang tadinya, artinya apa? Aku yang sebelumnya. Jadi artinya saat Paulus mengatakan hal ini, Paulus sebenarnya bukan ada dalam keadaan seperti itu. Dia tidak lagi menjadi penghujat, dia tidak lagi menjadi penganiaya. Bahkan kalau boleh saya simpulkan, dia tidak lagi menjadi orang yang paling berdosa. Karena apa yang dilakukan buat Tuhan luar biasa. Jadi dia mengatakan, lewat apa yang disampaikan dulu ini, saya seperti ini. Dulu saya ini jahat. Dulu saya ini orang yang paling berdosa. Tapi sekarang saya berubah karena Yesus. Jadi dia mengatakan perjumpaannya dengan Yesus membuat dia berubah. Perjumpaannya dengan Kristus membuat dia menjadi pribadi yang lebih baik. Dan ini yang juga harusnya kita miliki dalam kehidupan kita. Perjumpaan kita dengan Tuhan harusnya juga membawa perubahan dalam kehidupan kita menjadi lebih baik, bukan sebaliknya. Seharusnya pada saat kita mengimani, saat kita mempercaya kepada Tuhan Yesus, harusnya hidup kita pun menunjukkan hal yang baik. Jadilah pribadi-pribadi yang baik, pribadi yang berubah karena kita sudah berjumpa dengan Tuhan, beriman kepada Tuhan. Seperti Nabi Paulus, dia mengalami hal itu. Dia mengalami perubahan yang luar biasa dalam kehidupannya. Dia juga ingin mengatakan lewat semua hal itu, dia mau mengatakan, aku ini punya kekurangan, tapi Tuhan memilih aku. Jadi artinya bahwa dia juga percaya bahwa saat dia berjumpa dengan Tuhan, maka Tuhan yang melengkapi dan menyempurnakan kekurangan-kekurangan. Banyak orang kan tidak menjadi seperti Paulus. Banyak orang kemudian merasa bahwa punya kekurangan, tetapi akhirnya tidak mau melakukan perbaikan. Merasa bahwa inilah kekurangan saya. Tapi Paulus mengajarkan kepada kita semua juga punya kekurangan, kita semua juga punya kelemahan, tapi jangan membuat kita tidak mau melayani Tuhan dalam kehidupan kita, tidak mau membuat yang terbaik dalam kehidupan kita. Nah, pesan ini sebenarnya Bapak Ibu Saudara ditujukan oleh Paulus secara khusus buat Timotius. Dia berpesan hal ini untuk mengatakan kepada Timotius. Timotius kan mau memulai pelayanannya. Dia katakan kepada Timotius, memang tugasmu tidak mudah. Kita lihat tugasnya Timotius itu memang nggak mudah. Beberapa ayat mengatakan hal ini, bahwa tugasnya Timotius itu melayani jemaat Tuhan. Kemudian juga selain melayani jemaat Tuhan, di dalam jemaat itu dia harus hadapi persoalan karena ada orang-orang yang enggak percaya sama dia, meragukan kemampuannya. Ini juga menjadi efek dari keraguan mereka terhadap Paulus. Dan
Selain itu juga, Timotius harus menghadapi pengajar-pengajar sesat dalam pelayanan. Ini tugasnya luar biasa sulit. Sudah ada persoalannya dari dalam dan dari luar. Kalau dari luar mungkin lebih mudah ya, sama seperti pengalaman kita. Kalau mengalami persoalan dari luar itu lebih mudah kita hadapi. Tapi kalau di dalam, sama seperti persekutuan gereja. Kalau masalahnya dari luar itu gampang kita atasi, karena kita akan bersatu, kita akan gotong royong, kita akan bergandeng tangan menghadapi. Tapi kalau persoalan dari dalam gereja, dari dalam persekutuan, itu yang susah. Dan seringkali itu terjadi dalam kehidupan kita. Persoalan-persoalan gereja selalu akan ada, termasuk dari dalam persekutuan ini. Ada hal yang dibuat, mulai bicara sana, bicara sini, ngomong sana, ngomong sini, akhirnya bikin jadi provokator. Hingga akhirnya kita sibuk dengan masalah itu. Kita akhirnya sibuk dengan mengurusi persoalan-persoalan di antara kita, sehingga membuat kita berhenti akhirnya melayani dan juga bersaksi buat Tuhan. Tugas Timotius seperti itu, tidak mudah. Apalagi kemudian Timotius juga dikenal sebagai sosok yang ya boleh dikatakan nggak seperti Paulus begitu yang kayaknya berani gitu ya. Beberapa ayat kita lihat, yang pertama 1 Timotius 4 ayat 12. Di situ secara tidak langsung kita bisa melihat Timotius itu muda. Sehingga Paulus mengatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi dia masih muda, ya. Dan biasanya orang yang muda itu kan identiknya dengan kurang berpengalaman, kemudian banyak sekali kekurangan seperti itu. Meskipun tidak secara kemudian pembagian ini mau mengatakan yang tua juga harus terus lebih baik daripada yang muda. Tapi Timotius masih muda. Kemudian juga dia dikatakan dalam 2 Timotius 1 ayat 8, secara tidak langsung Paulus katakan Timotius ini pemalu, bahkan penakut. Sehingga Paulus katakan sama Timotius, jangan pernah malu bersaksi buat Tuhan. Kan kalau malu-malu bersaksi kan susah ya. Menghindar terus, diminta berdoa nggak mau, diminta pelayanan menolak, itu namanya malu-malu. Tapi malu-malu. Kemudian juga dia juga harus menghadapi bahwa secara genetik dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 1 itu dikatakan Timotius itu ibunya orang Yahudi tapi bapaknya orang Yunani. Jadi secara genetis dia punya keturunan Yunani yang pada saat itu pasti lebih dominan karena sistem patriarkal. Dan dia harus hadapi orang Yahudi yang biasanya susah menerima orang lain. Susah ya? Ya, begitu susahnya tugasnya Timotius. Sehingga Paulus mengatakan dalam suratnya, dalam bagian suratnya, untuk menguatkan Timotius, dia katakan, Timotius, aku ini juga punya kekurangan. Bukan cuma kamu yang punya kekurangan, tapi aku punya kekurangan, tapi aku tidak berhenti untuk melayani Tuhan. Itu yang kita pelajari juga dalam kehidupan. Jadi Timotius ini mendapatkan nasihat dari Paulus. Nah, kalau saya kemudian kaitkan ini dengan pada saat hari ini kita merayakan ulang tahun Pelkat PA ke-61. Saya mau katakan kepada kita semua para orang tua, Paulus menganggap Timotius itu adalah anaknya. Jadi karena rasa sayangnya kepada sang anak, dia tidak biarkan anak. Dia berikan nasihat, dia berikan masukan, dia berikan penguatan buat sang anak. Sebagai wujud tanggung jawab sebagai orang tua kepada anak. Nah, hari ini kita juga diingatkan hal yang sama.
bahwa kita semua punya tanggung jawab dalam kehidupan kita. Tanggung jawab buat keluarga, tanggung jawab buat anak-anak kita. Dan mari kita lakukan semua itu dengan tujuan untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk mencari kepentingan-kepentingan sendiri. Sama seperti Paulus, kalau dia mau, ngapain dia capek-capek gitu, dia ngaku saya jahat, saya ini berdosa gitu. Kan posisinya ini sudah enak, posisinya sudah baik, dikenal banyak orang. Ini kan sama saja menyebarkan aib yang membuat dia kayaknya tidak mungkin akan mulai tidak dihormati orang lain. Tapi Paulus mengambil resiko itu karena apa? Karena dia percaya semua yang dilakukan bukan untuk diri, tapi buat Tuhan. Kadang-kadang saya kemarin dalam persiapan katakan, yang terjadi di masa kini, banyak pelayan-pelayan Tuhan tidak lagi mengutamakan Tuhan, tapi kemudian lebih mengutamakan dirinya sendiri, lebih mengutamakan pemikirannya sendiri. Saya agak miris Bapak Ibu kalau lihat di media sosial. Di YouTube itu hari-hari belakangan ini sering kali terjadi perdebatan, bahkan bukan cuma perdebatan menurut saya, seperti hanya permusuhan di antara para pendeta. Itu bisa lihat, ada orang berdebat, pendeta-pendeta, yang mengatakan bahwa saya yang benar, pemahaman saya, ajaran saya yang paling benar di antara yang lain. Dan akhirnya yang menjadi korban adalah jemaat Tuhan. Jemaat yang dilayani, yang harusnya mendapatkan pemahaman yang benar, akhirnya dibingungkan dengan berbagai pemahaman-pemahaman pribadi-pribadi. Karena apa? Karena orang lebih mengutamakan dirinya, lebih mengutamakan apa yang dia yakini daripada Tuhan. Hari ini kita juga diingatkan lewat apa yang dilakukan Paulus. Hidup kita ini harusnya yang diutamakan adalah Tuhan. Misalnya ada lagu dulu, waktu saya sekolah minggu atau sekarang lupa, lagunya dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang, nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Itu kan lagu yang mau katakan sama kita semua, Tuhan yang paling utama, bukan kita. Yang terjadi sekarang banyak kebalikan. Karena saya maka orang bisa sembuh. Karena gereja saya, maka orang bisa mendapatkan kesembuhan atau mendapatkan berkat, atau bisa mendapatkan berlipat kali ganda. Kan itu hal yang bisa kita jumpai, kan? Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan yang harus paling utama dalam kehidupan kita. Tuhan yang harus terus kita layani dalam kehidupan kita. Dan mari dalam kekurangan keterbatasan kita, tetaplah terus beriman, tetaplah terus melayani Tuhan, tetaplah terus memberitakan Tuhan dalam kehidupan kita, dimanapun Tuhan menempatkan kita semua. Amin.